aliran Pantekosta, Romo. Saya Oke. setiap bulan pertama, minggu pertama kami memecahkan roti dan anggur. Oke. Sang tunjukkan apa yang tertulis dalam kitab suci bahwa setiap minggu pertama. Mana ayatnya? Halo malam Romo, Dengan siapa? saya dengan Vio dari Jakarta. Salam. Ini dengan Cece ya, ini Chinese cara omongnya. Oh gitu ya, kedengeran ya. Iya. Salam kenal Romo, aku mau tanya dong Romo. Ya Kan sebentar ya. kalau Santai aja dulu lah. Oh iya. Kan kalau di perjanjian lama kan dulu kalau persepuluhan itu kan dari hasil ternak, Dan kebun. tani, ya perkebunan lah gitu ya Romo ya. Nah itu kan dihitungnya 10%. Nah kalau untuk saat ini zaman sekarang persepuluhan itu bagaimana ya Romo? Persepuluhan itu bukan untuk pendeta. Oh jadi Karena pendeta bukan imam Yahudi. Oh jadi persepuluhan itu kalau zaman dulu itu untuk imam Yahudi gitu ya Romo? Yahudi, oke, sekarang kita lihat ginting wantu dulu. Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 sebentar Romo, aku buka dulu. Ayat 12 dimulai. Kita lihat persepuluhan ini untuk siapa, oke? Ulangan 26 ayat 12. 26 ayat 12. apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan dulu. persepuluhan, Tahan dulu. engkau sudah selesai mengambil Nona, tahan dulu. Pelan-pelan. Baca sampai di tahun ketiga. Baca sampai tahun ketiga. bila dalam tahun yang Ginting, ketiga, baca sampai di tahun ketiga cukup. Macam apabila dalam tahun yang ketiga, yaitu tahun apa? Tahun tahun persembahan. persembahan persepuluhan, Tahan dulu di situ. Sinyal saya Engkau nge-lag atau sudah gimana? Kan lambat sekali ini. Maka, halo. Halo Romo. Ya, Ginting, engkau dengar benar tidak waktu saya bilang berhenti bisa dengar baik tidak? Karena ada jeda di situ. Atau sinyal saya atau gimana? Mungkin sinyalnya Kak Friska kayaknya. Mungkin bisa perbaiki sebentar, Kak. Friska, engkau bisa dengar tidak? Perhatikan bantu. jaringan Friska kayaknya mau. Pantas, makanya waktu saya bilang berhenti dulu karena nanti engkau sambung, saya sudah bilang berhenti dulu supaya bisa oke. Yuk, kasih 2 menit untuk Friska pulihkan sinyalnya. Frater bantu dulu. Oke. Tadi apa bacanya? Perjanjian lama? Yuk. Ulangan 26 ayat 12. Ya. Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Tahan dulu. Jadi orang Yahudi akan menyerahkan persepuluhan ke bait suci pada tahun yang keberapa, Bets? Ketiga. Pada tahun yang ketiga. Tahun persembahan persepuluhan. Lanjut. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Tahan. Persembahan persepuluhan itu diambil dari hasil Tanah. Jadi bukan gaji, bukan apa. Jadi hasil tanah di situ hanya dua mata pekerjaan yang menyerahkan persepuluhan, yaitu petani dan peternak. Jadi bukan untuk semua pekerjaan. Contohnya para rasul nelayan tidak serahkan persepuluhan. Yesus dan Yosef dan Maria, Yosef dan Yesus adalah tukang kayu. Dan ketika mereka adalah tukang kayu, mereka tidak menyerahkan
persepuluhan. Itu yang pertama harus dimengerti pada tahun ketiga, yaitu tahun persembahan persepuluhan. Oke, jadi dalam tahun ketiga dikatakan tahun persembahan persepuluhan. Kamu telah membawakan hasil tanah. Berarti di situ hanya dua pekerjaan yang menyerahkan persepuluhan, yaitu petani dan peternak. Oke, lanjut sedikit. Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Satu, orang Lewi, imam Lewi. Yang kedua, Orang asing, orang asing. Ketiga, anak yatim, anak yatim. Dan keempat, dan kepada janda. di situ ada pendeta, saudariku? Tidak ada. Tidak ada. Romo. Oh iya, paham Romo, sudah. Sudah bisa paham? Yang pertama di situ. Sudah. Di situ ada? Sebentar dulu, ada ada orang atau Lewi. tidak? Oh, Oke, tidak ada sekarang pendeta. tujuan untuk apa? Lanjut. Supaya mereka dapat makan di tempatnya dan di dalam tempatnya, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Supaya mereka dapat makan di tempatmu. Di tempatmu itu adalah dibawakan ke bait suci. Jadi di situ pertanyaan saya untuk yang ada di sini. Persembahan persepuluhan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Protestantisme pendeta bilang begini, karena mereka baca, ginting sekarang tes, di dalam Matius 23 seolah-olah Yesus tidak memerintahkan untuk menghapus persepuluhan. Dia hanya mengkritik praktek persepuluhan. Sebentar Bu, nanti mereka menggunakan ayat ini seolah-olah, ini loh, Yesus hanya mengkritik persepuluhan. Ya, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Seolah-olah Yesus tidak menghilangkan persepuluhan. Wow. Pertanyaan sekarang di sini. Kalau Yesus tidak menghilangkan persepuluhan secara teologis biblis itu untuk siapa? Kalau Yesus tidak menghilangkan persepuluhan, engkau bisa mengerti dulu pertanyaannya. Iya, paham Romo. Oke. Kalau perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu untuk imam Lewi dan Dan Harun. orang asing. Oh, Harun. Lewi. Yang bagian pertama dulu imam. Kita mengkomparasikan dengan pendeta. Oke. Di dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan itu dalam situasi ini untuk imam atau untuk tidak untuk imam Lewi? Perjanjian lama. Perjanjian lama untuk Imam Lewi. Perjanjian lama untuk imam. Sekarang, kalau seandainya pendeta Protestan mereka merubah bersama dengan kitab suci mengatakan ritus Lewi harus dirubah menjadi ritus Melkisedek. Kita lihat itu dulu. Di situ ada perubahan dari ritus Lewi kepada ritus Melkisedek di dalam perjanjian baru atau tidak? Supaya nanti kita bisa sentuh hak persepuluhan. Engkau bisa mengerti dulu ini. Iya. Dalam kerangka berpikir. Oke. Karena perjanjian lama yang berhak menerima adalah Imam Lewi. Imam Lewi. Protestan
bukan Imam Levi, pendeta bukan Imam Levi, bisa mengerti. Karena Imam Levi hanya untuk orang Israel. Dan ketika mereka melayani bait suci runtuh tahun 70. Berarti tidak ada lagi persembahan persepuluhan untuk suku Levi. Bisa mengerti dulu ini, bagian ini dulu. Iya, paham Romo. Berarti sejak tahun 70 sesudah Masehi orang Israel tidak lagi menyerahkan Persepuluhan. persepuluhan karena persepuluhan itu harus diserahkan di bait Suci. dan kepada orang Levi. Bisa mengerti? Mengerti. Nanti orang Levi akan mengambil 1% untuk Kohen Gadol, imam. Oke. Yang lain nanti disimpan untuk didistribusi kepada janda, anak yatim, dan orang asing. Ini juga harus dilihat baik-baik. Nanti sekarang kita lihat ayat mana yang dipakai oleh Protestan, oleh pendeta Protestan untuk menakut-nakuti jemaatnya. Kita belum sampai kepada persepuluhan perjanjian baru. Mereka menggunakan ayat ini untuk menakut-nakuti jemaatnya. Bets, engkau pernah ikut dan pernah dengar persepuluhan Protestantisme? Pernah. Dan engkau adalah salah satu korban? Iya Romo. Makanya saya Santai perlu aja. bertanya. Karena itu mereka menggunakan ayat ini, Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan 10. Mereka menggunakan ayat ini untuk menakut-nakuti jemaat supaya menyerahkan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Jadi Tuhan persembahan semesta persepuluhan alam. itu supaya selalu ada makanan di bait Di bait suci. di bait suci, bukan rumahnya pendeta. Oke? Oke, paham Lanjut, Romo. kalau kamu tidak kasih, maka Tuhan tidak akan membuka katup-katup langit. Baca. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Cukup. Kalau kalian tidak kasih persepuluhan ayat ini, langit akan tertutup. Hasil panen dan semuanya akan hancur. Itu perjanjian lama, Bes. Sekarang kita bongkar perjanjian baru. Ketika ritus Levi tetap menjadi ritus perjanjian baru, maka persepuluhan akan dilanjutkan. Tetapi ketentuan perjanjian lama, hukum Taurat, bagian dari ini adalah hukum, 613 hukum, walaupun Adventista tidak mengerti antara hukum seremonial dan 10 perintah Allah, mereka bilang itu hukum Musa, berbeda dengan hukum Allah, itu penipuan secara biblis. Di dalam nanti kalau saya mau sentuh tentang hukum Taurat, saya tidak mau sentuh pada saat ini. Itu adalah mute dan teman-teman tolong dengarkan dulu yang baru naik, tolong. Jangan dulu kasih naik lah sampai saya selesai satu tema dulu. Di dalam pengertian ini,
Itu bagian dari hukum Taurat atau tidak bagian dari hukum Taurat? Bes. Hukum Taurat berarti ya Oke. Romo. Sekarang hukum Taurat itu dari 613 hukum, salah satunya di situ hukum persepuluhan. Sekarang kita lihat Efesus 2 ayat ke-15. Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan atau tidak? Efesus berapa Romo? 2 ayat 2 ayat 15. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturannya. Iya betul Romo. Kenapa masih dijalankan oleh Protestan? Nah itu yang jadi pertanyaan Belum saya. selesai, jawaban belum selesai, Bu. Tetapi menurut Matius 23 yang telah kita baca, Yesus hanya mengkritik persepuluhan karena menghilangkan 3 aspek, yaitu keadilan, belas kasih. Kalau begitu, kita pakai imamat Lewi. Imamat Lewi sudah dihapus, sudah dirubah atau tidak di dalam perjanjian baru? Ibu, imam-imam dalam perjanjian baru masih mempersembahkan anak domba binatang atau tidak lagi? Tidak ya. Tidak. Oke, sekarang di dalam Imamat 10 ayat ke-8. Imamat 10 ayat 8. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras." Ibrani 10 ayat 8. Engkau baca ayat berapa? Tadi Romo bilang imamat. Ibrani. Kita sudah perjanjian baru, maka saya yang salah. Ya, Ibrani 10 ayat 8. Sibuk urus keyakinan orang lain, lupa urus Katolik. Kau buat apa datang ke sini? Saya jawab pertanyaan orang kok, bukan pertanyaanmu. Kepo sekali engkau nih. Oke, lanjut. Baca Ibrani 10 ayat 8. Saya menjelaskan kitab suci ya, teman-teman. Saya tidak urus dengan agama orang lain. Hanya perhati yang tidak sesuai dengan di situ ya, kita harus lihat, kita harus bongkar kitab sucinya. Ibrani 10 ayat 8. Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Sekarang ayat 9. Berubah dari ritus Harun itu atau tidak berubah? Dihilangkan untuk membangun ritus yang baru atau tidak? Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Bes, ritus lama Harun Lewi sudah dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Bukan menghapuskan yang lama, tidak menegakkan yang kedua. Sekarang kita harus tahu, ritus apa yang kedua ini? Ibrani 7 ayat 11-12. Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Tahan dulu, tahan. Bes, sekarang menurut peraturan Melkisedek dan bukan lagi menurut peraturan Harun. Harun. Lanjut, berubah atau tidak? Ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab Artinya, cukup. Artinya, sekarang perjanjian baru, imamat itu, imamat ministerial, imamat pelayanan itu menurut ritusnya siapa, Bes? Melkisedek ya. Melkisedek.
Harun mempersembahkan kambing, domba, binatang. Melkisedek mempersembahkan roti dan Anggur. anggur. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mempersembahkan apa? Mengambil roti dan mengatakan, inilah Tubuhku. tubuhku. Mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kalian. Pertanyaan saya untuk engkau, kalau begitu, masih ada imamat menurut ritus Melkisedek di zaman ini atau tidak? Melkisedek. Tidak. Melkisedek ada. Melkisedek. Ya, Melkisedek ada. ada. Harun tidak Tidak ada. ada lagi. Karena itu, yang berhak sekarang menerima persepuluhan bukan lagi ritus Lewi atau Harun, melainkan ritus. Melkisedek. Buktikan bab yang sama ayat 1. Ginting. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati. Tino, ada di Yahudi. Orang Yahudi tidak terima perjanjian baru. Kita ini bukan omong orang Yahudi, oke? Kita omong perjanjian baru. Jadi kalian logika harus jalan sedikit. Jangan jawab aneh-aneh bikin orang ambigu lagi nanti. Sino. Oke, baca kembali. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan Tahan dulu. memberkati dia. Sekarang Abraham memberkati Melkisedek. Lanjut. Sekarang Melkisedek memberkati Abraham. Lanjut. Dan Abraham kasih apa? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama. Cukup. Kepadanya Abraham memberikan apa? 1/10. Apakah di situ dari hasil pertanian atau tidak lagi? Tidak lagi, tapi dari semuanya. Dari semuanya. Haleluya. Sekarang ritus Melkisedek ini sampai kapan ayat 21-nya? Ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Imam ini menurut ritusnya siapa, Ibu? Melkisedek. Berarti ritusnya Melkisedek ini imamatnya masih ada sampai sekarang atau tidak? Masih ada ya, Romo? Tetapi Melkisedek mempersembahkan apa? Melkisedek mempersembahkan Roti dan anggur. bantu dulu. Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Mempersamakan roti dan anggur. Yesus pada malam perjamuan terakhir, Yesus bilang, mengambil roti di dalam Lukas 22 ayat 19, mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Lakukanlah. Ayat 20, mengambil cawan yang berisi anggur, mengatakan, inilah darah perjanjian baru. Dalam pengertian ini, Yesus menyuruh melanjutkan ritus Sedek. dan di dalam Ibrani 7, Abraham memberikan persembahan persepuluhan dari semuanya kepada siapa? Melkisedek. Secara logika biblis, ritus manakah di dalam perjanjian baru sampai sekarang ini yang berhak menerima persepuluhan? Melkisedek yang menerima ya. Dan ritus Melkisedek ini diteruskan oleh gereja yang mempersembahkan roti dan anggur tiap hari ini. Oleh gereja? Katolik. Ibu, ritus Melkisedek ini, pemecahan roti ini tiap hari di gereja dilakukan oleh gereja Katolik. Kalau begitu, pendeta Protestan yang telah menghilangkan ritus Melkisedek itu mereka hanya bilang memoria saja. Bayangan 1 bulan 1 kali.
Apakah mereka layak menerima persepuluhan? Paham. Walaupun demikian, Ritual seorang anggur dan imam roti masih Katolik, tetap dijalankan. saudaraku, engkau tidak tahu. Sebentar kau punya giliran untuk protes. Sekarang jangan dulu, saya mesti jelaskan untuk Bes. Nanti kau tunjukkan datanya di mana dijalankan, oke? Nanti saya butuh engkau jelaskan sebentar. Pertanyaan saya untuk Ibu Bes, dari segi teologi biblis, yang berhak menerima persepuluhan ini sekarang siapa? Melkisedek. Ritus Melkisedek sampai sekarang, pemecahan roti itu dilakukan oleh gereja apa? Katolik. Kalau begitu, secara teologis biblis, imam dari gereja manalah yang berhak menerima persepuluhan? Katolik. Dan berapa kali ibu pergi ke gereja Katolik dan imam menuntut umat yang ada di misa untuk membayar persepuluhan? Berapa kali? Belum pernah ya Romo. Memang tidak. Walaupun dia punya hak secara biblis teologis, tapi dia tidak pernah minta persepuluhan. Paham. Sekarang yang protes tadi siapa tadi? Silakan Terima jelaskan kasih ya Romo buat penjelasannya. Tadi siapa yang protes tadi? Silakan jelaskan dengan kitab suci. Silakan Bu. Pak, silakan jelaskan bahwa masih dilanjutkan ayatnya mana. Silakan Pak. Ini yang siaran Yang tadi atas nama 19. Shiren ya. Yang atas nama Shiren tadi yang tadi menyela Romo. Silakan. Tiren, silakan jelaskan ayatnya mana. Menurut kitab suci masih dilanjutkan ayatnya mana. Siren, Ya, dari mana? Protestan mana, denominasi apa, dan tunjukkanlah ayat mana yang mengatakan bahwa pendeta bisa terima persepuluhan. saya tidak mengatakan pendeta bisa terima perpuluhan, Romo. Tapi untuk ritual roti dan anggur tetap masih dijalankan. Oke, kita buktikan secara biblis. Kamu melakukannya setiap kapan? Setiap bulan pertama dan minggu pertama. Oke, pertanyaan saya, tunjukkan secara biblis bahwa pemecahan roti secara biblis minggu pertama dan bulan pertama, tunjukkanlah. Untuk secara biblis saya belum pernah Tapi Sekarang untuk kalau saya ini buktikan sendiri secara biblis, di gereja kalau saya buktikan secara Protestan aliran Pentakosta, Romo. Saya Oke. setiap bulan pertama, minggu pertama kami memecahkan roti dan anggur. Oke. Saya buktikan secara biblis harus dibuat setiap kapan. Dan Tidak, engkau Romo harus- mungkin perlu jalan-jalan mungkin. Jangan hanya di sini saja, Romo. Iya, saya akan buktikan secara biblis pemecahan roti itu Oke, dilakukan untuk menurut secara Romo biblis. apakah Bibel Bentar. itu beda ayatnya atau bagaimana? Iya. Sekarang kau tunjukkan di kitab suci bahwa pemecahan roti secara biblis itu Romo minggu aja yang pertama. tunjukkan karena Romo begitu pintar sekali, Iya, banyak sekarang sekali saya Romo kan tahu engkau ayat-ayat. bilang dari Pentekostas minggu pertama, minggu ketiga, engkau tunjukkan secara biblis. Dan saya akan menunjukkan secara biblis pemecahan roti itu dirayakan setiap kapan. Iya, silakan Romo tunjukkan. Tidak, engkau tunjukkan pertama data biblismu bahwa engkau di Tidak, Pentekostas kami merayakan melaksanakan seperti itu setiap bulan pertama dan minggu pertama, Romo. Mana ayatnya? Oke, Romo tunjukkan mana ayatnya. Mana? Silakan. Tidak, itu dari engkau sendiri yang harus tunjukkan ke saya, baru saya tunjukkan ke engkau. Tidak, dari pihak iya, Romo kan biblisnya lebih tahu, seperti apa. lebih tahu, mengkritik segala macam untuk Iya, saya akan Protestan. engkau dengar. Tapi kita kan Secara selalu biblis- melaksanakan sesuatu itu sejalan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Iya Oke, kan? sekarang tunjukkan apa yang tertulis dalam kitab suci bahwa setiap minggu pertama. Mana ayatnya? Tadi Romo begitu cakep sekali Saya untuk akan menunjukkan menunjukkan ayat-ayat dari Alkitab. pihak Silakan kitab Romo saja. suci. Saudara, bilang saya engkau tidak tahu. Bilang Oke, saya engkau silakan tidak tahu. Romo silakan. Tidak, bilang saya engkau tidak tahu bahwa tidak ada di Oke, dalam saya tidak kitab tahu suci bahwa- Romo. Tapi saya melaksanakannya setiap bulan Iya. pertama, minggu pertama. Saudaraku, tidak ada di dalam kitab suci bahwa setiap minggu pertama dalam bulan. Tidak ada satu ayat yang mengatakan pemecahan roti itu dilakukan setiap bulan pertama. Tidak Oke. ada minggu pertama. Oke, kalau memang tidak ada, apa memang Oke, tidak iya, boleh kan, dilaksanakan? Ya, sekarang saya tunjukkan. Kisah 2 ayat Oke. 46. Setiap kapan dirayakan pemecahan roti?
Oke, kalau memang tidak ada tertulis di Sekarang Bible, kita apa akan tidak baca bisa kitab suci ya, Bapak dilaksanakan bisa atau diam dirayakan? dulu. Sebentar Bapak Pak bisa Siren. diam Apa dulu memang tidak dan bisa, lihat Romo? secara biblis. Sebentar Bapak Siren, tadi kan minta tolong Romo yang Carikan menjelaskan, ayatnya. ini mau Nanti orang mau bacakan ayat dijelaskan. gitu loh. Oke, silakan. Silakan Romo, Memang silakan. Tuhan loh Sabar. ini. Ya. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pak, pemecahan roti dilakukan setiap hari atau tidak di situ? Setiap hari. Bagaimana engkau sekarang tunjuk sekarang di karismatik bilang, engkau tadi bilang, Pentekostas karismatik bilang, saya hanya menjalankan apa yang dikatakan kitab suci. Tidak ada satu ayat mengatakan bahwa setiap minggu pertama dalam bulan, Bapak. Setiap Ya, oke. hari Kami dilaksanakan laksanakan dan dalam minggu setiap pertama, hari bulan minggu. pertama. Tidak ada dalam kitab suci, Bapak cari. Kalau engkau cari dulu baru naik ke sini. Cari bahwa setiap minggu pertama dalam bulan pemecahan roti secara biblis di mana? Sekarang setiap minggu. Kisah 2 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Tahan dulu. Wow. Bapak, hari pertama dalam minggu itu hari apa? Secara biblis. Hari Minggu. Berarti setiap hari minggu dan setiap hari terjadi pemecahan Roti, ya. Kalau begitu, Pentekostas karismatik ambil dari data biblis yang mana? Jadi begini, Romo. Bapak, ambil dari data Ya, biblis kami yang hanya mana? mengikuti, Tunjukkanlah data biblis. Saya hanya butuh data biblis. Apakah di Katolik setiap hari juga begitu? Di setiap hari ada misa, ada pemecahan roti di gereja Katolik. Tanya umat yang ada di sini. Tiap Intip hari. di gerejamu. Benar, tiap hari. Tiap hari ada pemecahan roti. Engkau mau ikut atau tidak ikut? Di gereja urusan engkau. Kromo aja ya, setiap hari. Gereja Katolik ada pemecahan roti tiap hari. Setiap hari, Bapak, dimanapun bullshit. gereja Iya, engkau yang Katolik, mantan setiap hari, Protestan Bapak. di gereja Katolik. Sebentar dulu teman-teman diam dulu. Tiap hari di gereja. Hah? Di gereja Di mana ada pemecahan buktinya di roti. gereja? Tunjukkan dalil Oke, dalam Romo. Alkitab. Kok ini Buktinya ada Katolik kesaksian mecahan yang roti mantan tiap hari di Protestan di gereja. sini? Sebentar, saya tunjukkan nanti jadwal misa gereja Katolik setiap hari. Kamu diam dulu. Iya, setiap hari pemecahan Saya roti di tunjukkan. gereja. Kau tidak tunjukkan ada jadwal di ilmu sini. dari tadi. Kamu diam dulu. Kamu Iya, diam dulu. beribadahnya aja tiap minggu. Sebentar, saya diam Bagaimana dulu. tiap Diam hari dulu. Tiap pemecahan roti hari, di gereja? Bapak. Siapa Sebentar, bilang tiap saya minggu tunjukkan doang? datanya. Kamu diam Setiap dulu. hari. Ini Protestan ini kebiasaan ngeyel soalnya. Iya. Oke, saya tunjukkan Katolik datanya. juga Kau tadi kan kebiasaan nanya. tuduh-tuduh yang tidak Diam benar dulu. ini sama Saya Protestan. jawab Anda. Moderator Diam tolong dulu, diam mute-kan dulu dong orang yang Diam tanggung jawab. dulu. Oke, saya tunjukkan jadwal misa harian gereja Katolik di seluruh dunia. Saya ambil satu dulu, Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Misa harian. Oke, saya kasih Katedral Jakarta. Kenapa dikatakan tadi setiap hari? Tolong besarkan saya. Ini. Emang gerejamu. Ya, nih. Tolong dibesarin dong. Oke. Kalau gereja Katedral Jakarta, nih coba lihat, Senin sampai Jumat diadakan kapan? Jam 6 pagi dan jam 6 sore. Mau data gereja lagi yang lain? Oke. Ini Katedral Jakarta ya, saya kasih. Oke, misa harian dari gereja di mana saya ada. Nih ya, oke. Maria Bunda Karmel. Jadi Anda bisa cari ya jadwal-jadwalnya. Oke, kita lihat jadwalnya ya. Misa harian. Oke. Oke, coba lihat. Ada di Jadwal Bible misa hariannya itu enggak? kapan? Ada di Bible itu. Kamu diam dulu, tadi sudah dijawab. Saudaraku, Ada di Bible, barusan ada di Bible. dikatakan tadi
Kisah Tadi 2:40 sudah dijawab setiap hari 46. memecahkan Tiap roti. hari. Oke. Friska, saya Oke. tambahkan ayatnya. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Coba. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya tanya Anda, di situ dikatakan minggu kedua memecahkan roti atau setiap ketemu? Coba jawab dulu. Ya gimana? Gimana? Ah, udahlah. Ini orang nggak mau diskusi, nggak ada ilmunya. Saya tanya sekali Bukan lagi. nggak mau diskusi, bos. Tidak ada ilmumu. Saya tanya. Tadi sudah dibaca, kau dengar nggak? Dege, Iya, maksudnya ini dilakukan setiap hari Kalian lihat ini untuk semua jadwal jemaat. misa harian Kenapa dikasih Senin turun? sampai Sabtu ada atau tidak di situ di gereja-gereja Katolik? Ini memang nggak ada di sini di gereja Katolik Senin sampai Minggu. Siapa? Di mana Harus gereja setiap Katolik? Sebutkan, hari Ada. dibacakan sebutkan. roti. Gereja apa? Katoliknya Tidak ada. di situ. Sebutkan. Gereja apa? Ayo, gereja apa? Ayo, gereja Sebutkan. apa? Ya. Sebutkan. Sebutkan. Nama gerejanya. Hmm. Apa nama jangan Ngarang lagi. Gereja Oh, apa? begini aja. Gereja apa namanya? Apakah gereja kalian Nama begitu? kan sudah Tuhan. Hah? ya. Tiap hari harus tiap hari Gereja seluruh apa jemaat ini. namanya? Saya cek. Ya. Saya cek. Apa nama Namanya apa? gerejanya? Saudaraku, engkau mau pergi tidak pergi itu bukan urusannya gereja. Yang penting ada pelayanan pemecahan roti Ekaristi setiap hari. Menjalankan Ya. apa yang ada di dalam kitab suci bahwa pemecahan roti itu setiap hari. Engkau bisa dan tidak Oke. bisa, itu bukan urusan Kita minta gereja. dulu nama gerejanya apa yang Anda bullshit, bilang nggak ada. Romo. Itu gerejanya sedangkan buka aja setiap minggu hari Nama, Minggu. nama, Bagaimana nama, tiap nama. hari? Itu bullshit. Nama Mana gerejanya apa? Mana gerejanya? Butuh mana gereja? Udahlah, nggak usah nama gereja. Aduh, tuh sudah kan. lah. Banyak gereja di sini. Sudah. Eh, Nggak usah nama sebutan Tidak ada gereja. panggung di sini. Tidak ada. Tidak ada panggung Biarlah. di sini. Maaf ya Bapak ya. Ini orang nggak jelas itu kayak gitu. Kalian Bapak. itu nggak jelas juga kalian semua. Ya udah turun Udahlah turun lah, malas lah. Turun kau. Ya sudah, Jalan-jalan silakan kasih ya, turun, kasih Siren. turun, silakan. Siren Ya, tidak ada jalan-jalan, guna dengan engkau. Kalau jalan-jalan mau kasih ke turun, gereja silakan. Katolik ya, Ya, jangan engkau di tidak ruko engkau tidak aja. berguna di sini, ngapain mau Tidak ngancam? dibutuhkan kamu di sini. Kamu Jangan tidak di dibutuhkan ruko-ruko sini. aja, jalan-jalan kau ke gereja Katolik ya. Lihat jadwal Sampai misa. staf.